warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, diminta kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Baiklah, masih pada semangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kita cek kehadiran terlebih dahulu. Nah, di kelas ini hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, dulu Ananda di SMP pernah belajar tentang gerak lurus beraturan. Apa yang Ananda ketahui tentang gerak lurus beraturan? Ya, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang mana lintasannya itu berupa garis lurus dengan kecepatan konstan. Ananda pernah enggak pergi ke suatu taman hiburan yang mana di sana ada suatu permainan yang disebut dengan biang lala. Nah, biang lala itu merupakan prinsip kerja dari fisika, yaitu gerak melingkar. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar, yang mana topik pembahasannya gerak melingkar beraturan. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti Ananda dapat memahami apa itu gerak melingkar, apa itu gerak melingkar beraturan, besaran-besaran apa saja yang terdapat pada gerak melingkar, dan apa hubungan antara besaran-besaran tersebut. Nah, apa yang Ananda ketahui tentang gerak melingkar? Untuk lebih memahami lagi, Ananda bisa perhatikan video yang Ibu sajikan ini. Nah, ini merupakan video dari salah satu prinsip kerja dari gerak melingkar. Nah, dari video tersebut bagaimana kita bisa menentukan apakah benda ini mengalami prinsip kerja seperti gerak melingkar atau tidak. Nah, gerak melingkar itu ialah gerak suatu benda yang mana lintasannya itu berupa lingkaran dengan kecepatannya itu konstan. Untuk lebih memahaminya lagi, Ananda akan Ibu berikan LKS. Ini merupakan LKS dari gerak melingkar beraturan. Nah, di sini ada juga materinya tentang gerak melingkar beraturan. Nah, di sini ada materi tentang gerak melingkar beraturan. Nah, Ananda nanti akan Ibu bagi per kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti akan melakukan praktikum. Di sini ada alat dan bahan, beban, benang, dan stik, dan akan melakukan praktikum sesuai langkah kerja yang ada pada LKS ini. Dan Ananda nanti mengisi pengamatan apa saja yang diamati dan menjawab soal-soal yang ada di sini. Nah, setelah melakukan praktikum, Ibu ingin bertanya ke kelompok 2. Bagaimana apa saja yang dapat Ananda simpulkan dari praktikum yang Ananda lakukan? Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya ke semua siswa yang ada di kelas ini. Menurut Ananda, apa saja besaran-besaran yang terdapat pada gerak melingkar ini? Ya, yang pertama ada periode, yang kedua frekuensi, ada kecepatan sudut, dan ada kecepatan linear. Nah, Ibu ingin bertanya ke salah satu siswa yang ada di sini. Apa sih bedanya antara periode dengan frekuensi? Ya, periode merupakan waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan satu putaran penuh. Kalau pada gerak melingkar, satu putaran penuh. Nah, kalau frekuensi itu merupakan jumlah putaran yang dibentuk dalam satu satuan waktu, atau dalam setiap detiknya berapa jumlah putaran yang terjadi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gerak melingkar beraturan itu merupakan gerak suatu benda yang mana lintasannya itu berupa lintasan lingkaran, lalu dengan kecepatan konstan, namun arahnya berbeda di setiap pergerakannya itu. Arahnya selalu berubah-ubah. Nah, Ibu juga ingin bertanya kepada siswa di sini,
apa saja ciri-ciri dari gerak melingkar ini. Nah, untuk ciri-ciri dari gerak melingkar ini, yang pertama yaitu lintasannya berupa lingkaran. Nah, yang kedua, kelajuannya itu tetap atau kecepatannya tetap, dan kecepatan sudut juga tetap, tetapi arahnya selalu berubah. Jarak partikel ke pusat itu selalu sama. Nah, selanjutnya apa hubungan atau apa bedanya antara gerak lurus beraturan dengan gerak melingkar beraturan? Ya, gerak lurus beraturan tuh lintasannya itu lurus dengan kecepatan konstan, sedangkan gerak melingkar beraturan itu gerakannya lintasannya itu berupa lingkaran dengan kecepatan yang konstan. Jadi di sini kecepatannya sama-sama konstan, tetapi lintasannya saja yang berbeda. Nah, dapat Ananda menyebutkan apa saja contoh lain yang menggunakan prinsip kerja seperti gerak melingkar ini? Ya, contoh lainnya itu ada jam. Selain biang lala tadi ada jam, ada kipas angin. Nah, itu merupakan contoh lain dari gerak melingkar beraturan. Lalu apa dari praktikum yang Ananda lakukan tadi, apa hubungan antara perioda, frekuensi dengan kecepatan sudut? Yang untuk hubungan ketiganya dapat dirumuskan bahwa W sama dengan 2V per T, atau W sama dengan 2V per F, yang mana T itu merupakan periode, F itu frekuensi, dan W itu kecepatan sudut. Nah, hubungannya dengan kecepatan sudut dengan periode ini berbanding terbalik, sedangkan pada pada frekuensi itu hubungannya yaitu berbanding lurus. Nah, lalu apa hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear? Nah, hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear ini yaitu dapat dirumuskan V itu sama dengan W dikali R. Nah, berarti hubungannya itu yaitu berbanding lurus. Lalu apakah setiap gerak melingkar itu, benda yang melakukan gerak melingkar itu sama waktunya di setiap benda? Nah, untuk waktunya sesuai dengan kecepatan masing-masing benda. Misalnya antara kecepatan kipas angin dengan kecepatan jam itu berbeda ya. Nah, itu sesuai dengan kecepatan masing-masing bendanya, tetapi setiap benda itu memiliki kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, lalu bagaimana sih bentuk lintasan dari jarum jam, kipas angin, dan biang lala tadi? Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa bentuk lintasannya itu yaitu berupa lingkaran, membentuk lintasan lingkaran. Nah, lalu apakah kecepatan setiap kipas angin atau biang lala tadi kecepatannya itu tetap? Ya, tentunya kecepatan setiap benda itu tetap. Nah, lalu Ibu juga ingin bertanya, apa bedanya antara GMB dengan GMBB? Yang GMB itu gerak melingkar beraturan, sedangkan GMBB itu gerak melingkar berubah beraturan. Yang mana perbedaannya yaitu pada kecepatan sudutnya. Untuk kecepatan sudut pada gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya tetap, sedangkan pada gerak melingkar berubah beraturan, kecepatan sudutnya itu berubah. Contohnya apa? Nah, contohnya untuk GMB ini ada tadi kipas angin, jam atau biang lala. Sedangkan untuk GMBB ini contohnya yaitu seperti gerakan ban motor. Nah, kalau ban motor itu kan ada dipercepat, ada diperlambat. Nah, itu kecepatan sudutnya tentunya selalu berubah. Nah, jadi apa yang dapat Ananda simpulkan dari materi yang Ibu jelaskan ini? Ada tadi pengertian dari gerak melingkar,
gerak melingkar beraturan, apa bedanya dengan gerak melingkar berubah beraturan, apa saja besarannya, apa hubungan antara besaran tersebut. Nah, itu nanti coba Ananda simpulkan. Apa yang dapat Anda simpulkan dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Nah, sekian mungkin materi dari Ibu. Mungkin Ananda lebih memahaminya lagi, mungkin Ananda dapat mencari contoh lain dari gerak melingkar ini yang ada di sekitar lingkungan Ananda atau di kehidupan sehari-hari Ananda yang menggunakan prinsip gerak melingkar ini. Dan untuk lebih memahaminya lagi, Ananda akan Ibu beri tugas hasil evaluasi, soal evaluasi tentang pembelajaran materi gerak melingkar kita. Lalu Ananda akan Ibu beri kuis sebelum memulai pembelajaran besok. Ananda akan Ibu beri kuis tentang materi hari ini. Apakah Ananda memahami materinya atau tidak? Lalu Ananda akan mempelajari untuk minggu depan. Ananda akan mempelajari tentang gerak melingkar berubah beraturan. Nah, untuk gerak melingkar berubah beraturan, coba Ananda cari materi tentang gerak melingkar beraturan ini, dan apa saja yang contohnya gerak melingkar beraturan ini. Untuk minggu besok Ananda mempelajari gerak melingkar beraturan, dan coba sebelum pembelajaran dimulai itu Ananda terlebih dahulu sudah memahami materi yang Ibu jelaskan ini. Nah, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda dapat memahaminya dengan baik. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.